Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pertemuan 2 untuk SBD kelas 3 IAS 19. Untuk pertemuan kali ini kita akan membicarakan mengenai DML, di mana kita udah singgung sedikit tentang DML kemarin gitu ya, di mana kemarin kita membicarakan mengenai DDL, data definition yang kayak create, alter, drop dan lain-lain. Pertemuan kali ini kita akan membicarakan mengenai DML, di mana ada insert, ada delete juga, ada update gitu ya. Sebenarnya DML ini ada banyak, ada kalau nggak salah itu ada yang nyatuin table dan segala macam, ada join juga. Misalnya itu join itu dia lebih ke DCL atau DML. Nanti untuk join mungkin pertemuan 4 kali ya. Nah, untuk DML kali ini kita membicarakan cuma insert, delete dan update juga. Di sini kita langsung masuk aja ke Oracle-nya. Nah, oke, setelah udah masuk, kita bisa pakai database yang kemarin ya, yang udah kita bikin kemarin. Kemarin itu kita bikin bentar. Show databases. Kemarin itu kita pakai lab tsbd ya. Oke, kita use lab tsbd. Nah, setelah kita use lab tsbd ini, kemarin itu kita bikin kita bikin kemarin 2. Cuma sih kita hapus ya. Di sini saya mau nunjukin lagi untuk 2 tabel yang kita buat. Saya udah bikin lagi sebenarnya tabelnya. Jadi kita show tables. Di sini kita bakal bikin 2 tabel. Yang kemarin kita ada matkul, ingat saya kemarin kita rubah jadi jadwal matkul. Yang udah kemarin dihapus pasti kita tambahin lagi. Berarti untuk isinya itu nanti bisa digini ya. Saya kasih lihat. Ini isi dari yang tabel praktikan. Soalnya ini kalau kalian mau ganti jadi praktikan aja nggak usah pakai S, nggak apa-apa ya. Ini cuma karena saya ini aja biar cepet. Terus ada ini isi dari jadwal matkul. Oke, di sini ada kode FK, matkul dan hari. Dan untuk di praktikan ada NPM, nama, kelas dan kode FK. Oke, di sini saya bakal lanjutin ke kalian gimana sih. Pertama-tama adalah gimana cara kita menginput yang namanya record atau isi dari fieldnya ya, isi dari tabelnya. Oke, di sini kita bisa menggunakan insert into diikuti. Jadi insert into input, insert kan namanya masukkan into masukkan ke dalam nama tabelnya. Jadi misalkan nama tabel praktikans. Oke, saya mau masuk praktikan. Nah, terus lanjut apa? Kita tambahin values. Jadi insert into nama tabelnya diikuti values. Ini bisa langsung buka kurung. Terus namanya, isi dari recordnya berurutan dari fieldnya. Jadi npm, nama, kelas, kode mk. Nah, ini kita bisa mencet enter. Selama kita belum titik koma, dia akan ada tanda panah kayak gini. Ini sebenarnya sama aja kalau kalian ke samping nggak pakai enter. Ini cuma biar rapi aja. Jadi kita nggak pusing ya, untuk untuk ngisinya gitu ya, untuk ngelihat nama ininya. Kayak di sini misalkan npm-nya 70. Tadi saya udah bikin 2 record sebelumnya, ada 12, 11, 74, 9 dan juga belakangnya 50. Sekarang kita pakai 51. Lalu kita input. Nah, tadi kan pertama npm ya, fieldnya npm. Yang kedua yang diinput adalah namanya. Ini kalian harus berurut ngisinya. Misalkan namanya Sheridan. Lalu kelas, diikuti dengan kelas, maka kelasnya misalkan 4KA24. Kode MK-nya misalkan kode matkul 002. Nah, ini tuh kutip. Jadi gini, kita kan lihat tadi di sini tipe fieldnya itu varchar ya. Kalau varchar berarti dia harus pakai kutip. Kalau misalkan kalian int di sini misalkan npm-nya bisa jadi integer ya. npm misalnya integer 10. Berarti di sini kalian bisa pakai tanpa tanda kutip. Tapi kalau misalkan varchar dia harus pakai kutip. Kayak gitu. Oke, udah. Ini jangan titik koma, ini koma. Jadi kalau kalian bisa input satu-satu, tapi bisa juga input sekaligus banyak. Kalau input satu-satu, kita emang kayak gini. Jadi insert itu praktikan values, masukin datanya, lalu titik koma. Itu kalau misalkan mau inputnya satu per satu. Tapi kalau misalkan mau inputnya 2, maka kita pakai koma. Ini bisa langsung kalian tulis lagi yang bagian kayak ini dari awal, kayak npm-nya, terus namanya, terus kelasnya, terus kode matkulnya. Nah, di sini biar rapi kita enter lagi. Kita masukkan misalkan 12, 11, 70, 52. Namanya misalkan Dila. Dengan kelas misalkan 4 ID 01 misalkan. Kode matkulnya 001. Oke, nah misalnya kita mau input 2 aja nih. Kalau udah selesai, kalian rasa udah cukup, titik koma lalu enter. Nah, di sini ada tulisannya query oke, 2 rows affected. Artinya apa? 2 row itu baris ya, berarti 2 baris terkena efeknya. Lalu ada recordnya 2, berarti berisi 2 record. Nah, gimana cara ngeliat recordnya? Kita pakai perintah select bintang
from nama tabelnya. Bintang ini apa? Bintang ini berarti semuanya. Kalau kalian pernah belajar di CMD ya, misalkan mau nyari file, ada bintang titik extensionnya, misalkan bintang titik exe, maka dia bakal ngeluarin semua file yang berekstensinya exe gitu ya. Nah, terus ini select bintang from praktikan, dia akan mengisi semua, memilih semua isi dari tabel praktikan. Nah, sini muncul. Tadi saya udah input 2 yang Fadil Akbar sebelumnya. Nah, saya input lagi jadi Syahridan dan Dila. Di sini baru masuk gitu ya dengan kode MK001 102 001. Nah, selanjutnya gimana nih kalau misalkan kita mau nunjukin cuman nama sama kode MK misalkan. Jadi select ada select terus nama fieldnya name dan juga kode MK from practicants. Maka dia akan munculin cuma name dan juga kode MK. Terus gimana kalau kita misalkan pengen manggil semua yang kode MK-nya 001. Di sini ada 002 ya si Syahridan ya. Kita select bintang from karena kita pengen nunjukin semuanya npm nama kelas dan kode MK-nya. Nama tabelnya. Lalu where ini sama aja kayak kondisi jika gitu ya. Di mana gitu ya, di mana kondisinya kode MK sama dengan kutip 001. Titik koma. Kode MK. Maka dia cuman bakal ngeluarin nama yang kode MK-nya 001. Nah, misalkan di sini juga kita pengen yang kode MK deh. Kayak kita pengen cari anak-anak di kelas 4KA24. Berarti where nama kondisinya fieldnya kelas sama dengan kutip isinya 4KA24. Maka si Dilah ini yang 4ID01 nggak akan muncul di sini. Nah, kayak gitu. Jadi itu fungsi dari selectnya. Misalkan kalian cuma pengen sama nih, ini bisa digabung nih, nggak harus select bintang from kondisi ini, nggak harus ada bintang ini. Kita bisa make misalkan kita pengen pilih nama sama kelas tapi dengan kode MK. Jadi misalkan gini, select namanya kode MK from practicants where di mana kelasnya itu sama dengan 4KA24. Ini kutip 1. Enter. Maka dia akan ngeluarin nama sama kode MK doang, tapi yang kelasnya 4KA24. Makanya di sini Dilah nggak kepanggil gitu. Kenapa? Karena Dilah dari kelas 4ID01. Nah, kayak gitu. Nah, kita juga bisa nih misalkan kalian pengen nyari nama depannya, misalkan di sini select bintang from. Oke deh, kita insert dulu deh, insert into practicants values. Di sini kan ada nama Fadil ya, misalkan kasih nama Fafan misalkan. Pakai kutip. Fafan. Bukan ini ya, npm dulu. 12 11 70 52 53. Fafan dengan kelas 4ID01, kode MK-nya 002. Udah kita input. Oke, di sini select bintang from practicants. Maka muncul ya Fadila, Akbar, Syahridan, Dila dan Fafan yang tadi kita tambahin. Oke, kita pengen nyari semua orang yang nama depannya dari F. Kita bisa login itu, misalnya select bintang from nama tabelnya di mana nama. Nah, perbedaannya kalau misalkan kalian pakai mencari yang nama depannya gitu, kita bukan pakai sama dengan. Tadi kan where kelas sama dengan 4K24 gitu kan. Tapi kalau misalkan kalian memakai like, nah jadi like kutip, jadi sama dengan ini diganti dengan like. Misalkan nama depannya F, sisanya pakai persen. Maka akan keluar semua yang nama depannya dari F. Kayak gitu. Terus misalkan kalian pengen nyari yang nama tengahnya dari I misalkan ya. Berarti select bintang from practicants where name like persen I persen. Maka dia akan keluar semua yang di tengah-tengah di antara nama depan dan nama belakangnya itu ada I-nya. Fadila ada I-nya, ada I-nya, ada I-nya.
Nah, sama juga kalau misalkan nilai nama akhirnya bintang from practicants where name like kutip persen. Nah, di sini kutip persen misalkan saya pengen yang manggil nama belakangnya itu n. Nah, titik koma. Maka dia akan muncul semuanya belakangnya n. Nama terakhir ya, ini n, ini n. Kayak gitu. Nah, ini juga bisa kalian select bintang ini juga bisa kalian rubah ya. Misalkan select nama select npm from practicants where name like persen n. Nah, dia bakal nunjukin semua npm yang nama belakangnya nama belakangnya n. Sheridan 12 11 51 dan 53 si Fafan gitu ya. Terus kalian pengen ngapus nih, misalnya saya pengen ngapus ambil si siapa ya? Si Dilah misalkan. Oke. Berarti delete from gitu ya. Delete from nama tabelnya where name sama dengan pakai kutip Dilah. Maka dia bakalan query satu row affected, satu baris berubah gitu ya ibaratnya. Kita select bintang from practicants, maka nama Dilah udah nggak ada kayak gitu. Oke, misalkan kalian pengen ngerubah nama tabela gitu ya, bukan nama tabel, nama recordnya. Misalnya kalian pengen rubah nama Fadilah misalkan, gini, nama Fafan misalkan, harusnya bukan pakai F nih, harusnya pakai V misalkan gitu ya. Kita update nama tabelnya, tabel praktikan to gitu ya, ke nama yang baru, to name sama dengan kutip Fafan nama barunya, where namanya sama dengan kutip Fafan. Sorry, ada salah nih, apa nih? Salah, ini bukan tuh ya. Bentar, update praktikan. Oh ya, ini set bukan tuh. Ini cari name tuh kan. Set nama Fafan, where name sama dengan kutip Fafan. Nah, baru kita rubah select bintang from practicants. Maka di sini ada yang tadi namanya Fafan berubah jadi Fafan pakai V gitu ya. Oke, di sini ada select bintang from, kita coba ke jadwal matkul. Di sini empty set karena belum di input. Oke, misalnya kita input ya. Insert into, ingat nama tabelnya jadwal matkul, values bisa di enter kalau mau rapi. Bentar, kita lihat dulu untuk siapa namanya, siapa tadi tuh, si jadwal matkul itu kode MK matkul sama hari. Oke, kode MK matkul sama hari, kode MK misalnya 001, matkulnya sistem basis data 1, harinya Selasa. Oke, di sini kita input. Nah, ini bisa satu kan, bisa juga kayak gini, insert into jadwal matkul values buka kurung 002 pengantar kecerdasan buatan 1. Kayak gini juga bisa. Tuh, nggak ada bedanya. Bukan nggak ada bedanya ya. Nggak ngasih efek, cuman bedanya lebih rapi aja. Kalau misalnya ke bawah gitu ya. Kalau misalnya inputnya lebih banyak, lebih dari 1, input ke bawah itu lebih enak dilihat, lebih gampang dilihat lah ibaratnya gitu ya. Select bintang from jadwal matkul. Oke. Jadi gini ya, tadi kita udah pembicaraan mengenai insert, terus ada juga update, dan ada juga delete. Nah, jadi untuk jadwal matkul tadi kita coba cek lagi, select bintang from practicants, lalu juga ada select bintang from jadwal matkul. Oke, nah udah, mungkin itu aja, kita cuman nggak banyak-banyak juga biar nggak lama juga. Untuk pertemuan kali ini kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan tinggal lewat Google Meet aja ya. Terima kasih.